Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Atin. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Oke teman-teman, di video sebelumnya aku sudah menjelaskan beberapa konsentrasi yang ada di Fakultas Hukum. Kalau teman-teman belum nonton video aku yang ini, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu supaya teman-teman itu punya gambaran ya apa aja sih konsentrasi di Fakultas Hukum sebelum aku menjelaskan ataupun sebelum aku sharing terkait dengan konsentrasi hukum perdata. Nah teman-teman, hukum perdata adalah hukum privat teman-teman, atau bisa dikatakan hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan. Nah sistematika yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah BW teman-teman. Nah dalam BW sendiri itu ada 4 buku. Buku yang pertama itu mengatur tentang orang, buku yang kedua mengatur tentang benda, dan buku yang ketiga mengatur tentang perikatan, buku yang keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa teman-teman. Mungkin teman-teman juga sedikit banyak sudah tahu ya yang namanya hukum perdata itu apa, karena di semester awal kita juga sudah mempelajari terkait dengan hukum perdata ini. Biasanya teman-teman, konsentrasi hukum perdata itu didominasi oleh perempuan teman-teman, karena biasanya perempuan itu fokusnya itu pengen ke notaris gitu ya, pengen jadi notaris, sehingga pada saat S1-nya itu mengambil konsentrasinya itu hukum perdata. Nah, sedangkan yang laki-laki itu kebanyakan pengennya jadi advokat, pengacara, ataupun biasanya pengennya jadi pejabat pemerintah. Jadi kebanyakan mereka adalah ngambilnya konsentrasi hukum pidana ataupun HTN ataupun lainnya. Tapi kalau yang konsentrasi hukum perdata itu kebanyakan perempuan teman-teman. Mata kuliah apa sih yang ditawarkan dalam konsentrasi hukum perdata? Nah teman-teman, mata kuliahnya adalah hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, hukum perusahaan, hukum jaminan, hukum kepailitan, hukum pengangkutan, hukum modal dan investasi, hukum ekonomi syariah, hak kekayaan intelektual. Nah ini adalah macam-macam mata kuliah pilihan yang ada di konsentrasi hukum perdata teman-teman. Tapi ini juga bisa berbeda ya dari universitas satu ke universitas yang lainnya. Tapi kemungkinan adalah gambaran besarnya adalah seperti ini. Kalau aku ditanya apa sih kak tantangannya ambil konsentrasi hukum perdata? Nah ini bisa aku katakan bahwa tantangan dari konsentrasi hukum perdata itu ya sama aja dengan konsentrasi yang lainnya ya sebetulnya, yaitu kamu tuh harus memiliki pemikiran yang tajam teman-teman. Nah jurusan hukum ataupun teman-teman hukum itu memang dituntut harus memiliki pemikiran yang tajam. Kenapa? Karena memang hukum itu bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari teman-teman. Kita dituntut untuk mempelajari banyak kasus, kemudian bagaimana caranya untuk menerapkan dalam dunia nyata. Oleh karena itu diperlukan analisa yang kuat dan pemikiran yang tajam teman-teman untuk semua mahasiswa Fakultas Hukum ya. Jika teman-teman suka dan ingin belajar terkait bagaimana cara mewakili hak-hak rakyat yang kapasitasnya itu non-kriminal, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memilih konsentrasi hukum perdata ini. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di konsentrasi hukum perdata, syaratnya adalah ya teman-teman itu harus harus suka dengan mata kuliah yang ditawarkan dalam konsentrasi hukum perdata. Karena apa? Karena nantinya baik MPH maupun skripsi itu berhubungan dengan konsentrasi hukum perdata ini. Kamu nggak boleh tuh pindah-pindah ketika kamu sudah memutuskan untuk masuk di konsentrasi hukum perdata, maka tugas akhirmu juga harus berkaitan dengan konsentrasi hukum perdata. Oke teman-teman, jadi itu adalah sedikit hal tentang konsentrasi hukum perdata yang bisa aku sharingkan ke teman-teman. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut nih, boleh untuk tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram aku @sitkeatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.